Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahwa Rizky Putra dari kelas IPS 2 nomor absen 10 ingin bacakan khutbah yang berjudul tentang menjadi makhluk yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nalhamdu wa nastahilu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa salam ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'hum bi ihsan ila yaumidin. Ya amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sering dengan bertambahnya umur kita, mari kita manfaatkan umur kita untuk memperbaiki kualitas penghambatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan prestasi ibadah kita perbaiki kualitas ibadah kita, dan semaksimal mungkin kita berusaha agar seluruh ibadah yang kita laksanakan punya dampak terhadap perbaikan akhlak kita, baik akhlak kepada Allah dan akhlak kita kepada sesama manusia. Hanya dengan cara demikian, umur yang Allah berikan kepada kita akan punya makna sekaligus akan mengantarkan kita kepada umat yang beruntung dan umat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh keberkahan ini, mari kita sejenak merenungkan surat Atin ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu dalam kondisi sebaik-baik bentuk. Ayat di atas memberikan gambaran akan kelebihan dan keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia, yaitu sebagai makhluk yang paling sempurna bentuknya. Kesempurnaan kita tidak hanya sebatas bentuk fisik kita, melainkan juga Allah memberikan keistimewaan berupa akal yang berfungsi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, mana yang sah dan mana yang batil. Berkaitan dengan ini, Imam Al-Ghazali mengkategorikan makhluk Allah itu ada 4 macam. 1. Makhluk yang hanya mendapat karunia akal saja, tidak dikaruniai nafsu, itulah para malaikat. 2. Makhluk yang mendapat karunia nafsu saja tetapi tidak dikaruniai akal, itulah hewan. 3. Makhluk yang tidak dikaruniai akal dan tidak dikaruniai nafsu, itulah kayu, batu, benda mati lainnya. 4. Makhluk yang mendapat karunia akal tetapi juga dikaruniai nafsu, itulah kita manusia. Akal mempunyai potensi positif, ia akan mendorong yang siapa saja ditempatinya untuk senantiasa berbuat baik dan mencegah dari perbuatan yang tidak baik. Sementara nafsu punya potensi buruk, ia akan memprovokasi siapa saja yang ditempatnya untuk cenderung melakukan sesuatu menyenangkan tanpa mempertimbangkan apakah itu perbuatan yang baik atau buruk, hak atau batil, dan juga sama sekali tidak mempertimbangkan pantas atau tidak. Sehingga wajar kalau malaikat punya kecenderungan untuk selalu berbuat baik karena hanya dianulir akal saja. Pun juga sangat bisa dimaklumi kalau hewan melakukan sesuatu semuanya tanpa mempertimbangkan baik, buruk, sah atau batal, pantas atau tidak pantas, karena ia hanya diberi nafsu oleh Allah saja. Dengan demikian kita berbeda dengan malaikat yang hanya dikaruniai akal, berbeda dengan hewan yang hanya dikaruniai nafsu saja. Tidak oleh Allah dianugerahi baik akal dan nafsu. Tugas kita adalah mengelola keduanya dengan baik. Ketika akal dijadikan penuntun, akal dijadikan pengontrol keinginan nafsu, maka manusia akan menjelma sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk ahsani taqwim, sebagaimana surat Atin ayat keempat di atas. Di dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41 Allah berfirman, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannati hiyal mawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhan dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguhlah tempat tinggalnya. Ayat 41.
Kedua ayat di atas dapat diterjemahkan secara global bahwa orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dengan melakukan amal soleh dan menahan diri dan keinginan hawa nafsunya dengan menaati ajaran agama, maka sungguh-sungguh tempat tinggal untuk selama-lamanya dengan segala kenikmatan di dalamnya. Itulah anugerah agung Tuhan yang Maha Pemurah. Sebaliknya jika nafsu yang memegang kendali akal tunduk dengan nafsu, maka terjadi adalah manusia lebih jahat, lebih ganas, dan lebih bos daripada binatang buas sekalipun. Maka Allah menyebut pada surat At-Tin ayat 5. Illa lazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Masyarul muslimin rahimahullah, mari kita senantiasa berusaha berjuang agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, tidak membiarkan diri kita menuruti kata dan keinginan nafsu yang cenderung ingin berbuat yang tidak baik, senang berbuat dosa, maksiat. Semoga Allah melindungi dan memberkati kita menjadi orang-orang yang ahsani taqim, orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa salam ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ma tabi'hum bi ihsani ila yaumidun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat inna sami'un qaribun muhibu da'wat. Rabbana la tukhzina inna sina ahautona. Rabbana wa la tahmil alaina isron kama halamtu ala zina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna wa la taqalana bihi wa'fu anna wa firlana wa hamta wa lana wa fsuhana wa la qaumil kafrina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.